Kehancuranmu adalah sesuatu yang pasti saat masa penghakiman itu datang. Tidak akan ada saksi yang dibutuhkan untuk menghukummu. Karena sang hakim tahu segalanya. Kristus yang kamu benci akan menjadi hakimmu. Juru selamat yang rahmatnya kamu injak-injak adalah dia yang akan menjadi hakim atasmu. Dan apa yang akan dia katakan selain semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mata. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Malaikat punya tugas apa di pengadilan terakhir? Kumpulkan seluruh manusia. Lihat Matius 24. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari 4 penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kumpul. Nah, ini tidak berarti bahwa orang yang bukan orang pilihan tidak dikumpul. Ya, karena konteks sini orang pilihan. Tapi artinya malaikat itu yang kumpul semua di dalam pengadilan terakhir itu. Terus yang kedua, menarik juga bahwa ada orang percaya kita di sana. Coba lihat Matius 19:28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kamu yang telah mengikuti aku akan duduk di atas 12 tahta. Berarti ini siapa-siapa nih? Berarti 12 rasul ya. Tapi pasti Yudas tidak. Kan Yudas kan sudah diganti kan? Matias atau Paulus. Kita nggak tahu yang rasul yang satu pengganti itu Matias atau Paulus. Tapi pokoknya itu 12 rasul. Tapi apakah hanya 12 rasul? 1 Korintus 6. Ini Paulus bicara terhadap orang-orang jemaat biasa, bukan rasul. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi bagaimana? Kita akan ikut juga ya? Ikut menghakimi. Jadi sebenarnya kita ini akan dihakimi atau menghakimi? Nah, ini membuat ayat ini sukar. Ya, para penafsir itu menghadapi kesukaran karena di satu sisi ada banyak ayat yang mengatakan kita semua akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Seolah-olah kita menjadi terdakwa di sana. Tapi ada ayat juga yang mengatakan bahwa kita akan turut memerintah menghakimi. Bahkan kita menghakimi para malaikat. Ya. Tapi mungkin artinya seperti yang dikatakan Matthew Henry. Dia bilang begini. Mereka sendiri juga akan dihakimi. Maksudnya orang percaya juga akan dihakimi. Tapi mungkin mereka akan dibebaskan terlebih dahulu. Dan diminta untuk maju. Dan duduk di atas bangku peradilan untuk memberikan persetujuan dan tepuk tangan mereka atas penghakiman Kristus yang adil. Baik atas manusia maupun atas malaikat-malaikat. Tidak dalam arti lain mereka akan menjadi hakim-hakim. Mereka bukanlah mitra di dalam tugas Tuhan mereka. Tapi mereka mendapat kehormatan untuk duduk di dekatnya dan menyaksikan penghakimannya terhadap dunia yang jahat dan mendukung penghakiman itu. Jadi ini contohnya ya, kita ini orang percaya semua ya. Nah, terus waktu pengadilan terakhir kita maju duluan. Setelah maju duluan kita oke, sekarang kursi di sana, kita duduk di sana dan kita menyaksikan hakim yang agung Kristus menghakimi dunia. Dan sekarang tuh kan kalau kita lihat ini manusia-manusia kadrun-kadrun tuh kan saya jengkel juga kadang-kadang ya. Karena mereka menghina-hina Tuhan kita terlalu berlebih-lebihan. Saya coba cepat Tuhan Yesus datang sudah. Iya kan? Nah, tapi saya bayangkan bahwa itu macam itu
Siapa itu? Sakir naik, Donditan, segala macam itu. Mereka menghina-hina Tuhan. Saya pikir sampai belajar sih, saya wah, kalau begitu pas pengadilan terakhir, saya sudah dihakimi lebih dulu, baru duduk di situ. Pas Kristus menghakimi dia, saya tepuk tangan paling besar. Ya, mungkin dalam gambaran seperti itu bahwa kita turut menghakimi malaikat-malaikat. Maksudnya kita tidak mengambil bagian, itu tugas Tuhan kan. Tapi kita turut menyaksikan dan memuliakan Tuhan pada waktu dia menghakimi dunia. Ya, sehingga kejengkelan kita kepada segala macam nista mereka itu ya, itu mungkin baru terbalas di sana tuh. Karena memang hari penghakiman itu hari pembalasan. Dan kita turut bersukacita di sana. Ya. Nah, tapi ingat, walaupun ada pembantu-pembantu, ada malaikat dan kita, tapi ingat fokus utama hakim itu adalah Kristus. Nah, kalau fokus utama hakim itu adalah Kristus, maka ini ada sesuatu yang menarik. Yesus kawan yang sejati yang menanggung dosamu. Waduh, Yesus kawan saya. Sobat dari Galilea. Dia sobat dari Galilea. What a friend we have in Jesus. Yesus kawan yang sejati. Dan waktu pengadilan terakhir, siapakah yang duduk di kursi hakim? My friend. Kalau my friend, aman gua. Ya kan? Tapi yang sekian lama menista-nista, menghina, ya kan? Yesus itu pakai kolor di tiang jamuran. Silakan saja olok. Nah, dan nanti yang menjadi hakim duduk di kursi penghakiman itu adalah musuhmu. Ya. Nah, jadi sebenarnya karena Kristuslah hakim itu, maka itu memberi keamanan kepada semua sahabatnya dan semua pengikutnya. Tapi itu menjadi ancaman besar bagi setiap musuhnya dan setiap orang yang tidak percaya dia. Ya, kita hanya berapa orang saja belajar di sini ya. Tapi nanti kan pelajaran ini didengar oleh banyak orang lewat YouTube, Facebook. Maka saudara yang ikut acara ini di YouTube juga ingat baik-baik ya. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara musuh dia. Dan satu hari saudara akan berhadapan dengan dia yang musuhmu itu jadi hakimmu. Kamu mungkin dengar video ini, kamu terus kasih komentar yang terus menghina. Tapi dengar baik-baik, dia musuhmu itu akan jadi hakimmu. Saya omong begini karena tidak ada video saya yang tidak dilumuri dengan muntahan dari kadrun-kadrun itu. Saudara bisa lihat saya, selalu saja ada. Ya. Tapi silakan. Karena hakim itu yang akan berdiri di hadapanmu. Tapi kita sudah sahabat, apalagi gembala kita, raja kita, ya, kekasih kita, Yesus kekasih jiwaku, yang kekasih kita itu yang hakim. Wah, berarti betul-betul aman sekali bagi kita kan? Ya, coba lihat kata-kata Spurgeon. Untuk mereka yang tidak percaya, hai pendosa, kehancuranmu adalah sesuatu yang pasti saat masa penghakiman itu datang. Tidak akan ada saksi yang dibutuhkan untuk menghukummu. Karena sang hakim tahu segalanya. Kristus yang kamu benci akan menjadi hakimmu. Juru selamat yang rahmatnya kamu injak-injak adalah dia yang akan menjadi hakim atasmu. Dan apa yang akan dia katakan selain semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dari Lukas 19 ayat yang ke-27. Ya, karena itu kalau saudara yang percaya hari ini dapat pelajaran Kristus yang jadi hakim, saudara mesti senang dong, ya kan? Dan memberikan ketenangan, keamanan, kenyamanan, eternal security untuk kita. Tiap hari bangun tidur bersyukur Tuhan kasih napas ya,
Mau makan bersyukur, Tuhan kasih makan, minum. Terima kasih karena Tuhan kasih kekuatan, kesehatan. Tapi besok pagi kalau bangun jangan lupa bersyukur. Terima kasih Tuhan karena ternyata yang jadi hakim ini adalah Engkau. Kan jarang kita bersyukur begitu kan? Nah, mesti belajar bersyukur begitu. Ketiga, siapa-siapa saja yang akan dihakimi. Ada beberapa grup yang akan dihakimi. Nomor satu, malaikat. Malaikat di sini adalah malaikat-malaikat jahat. Iblis dan semua pengikutnya. Lihat 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, terus kalimat terakhir, menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya. Jadi malaikat-malaikat yang berdosa ini Allah masih simpan mereka. Tunggu sampai hari penghakiman. Yudas 6. Dan bahwa dia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Itu akhir zaman. Nah, ayat-ayat ini agak sukar ditafsirkan, termasuk di 2 Petrus 2 ayat 4 tadi, kata neraka di situ itu tidak umum. Karena neraka yang biasanya pakai Hades ini Tartarus. Ini satu kata yang tidak dipergunakan di tempat lain sehingga agak sukar dipahami artinya. Maka neraka di sini tidak boleh dipahami sebagai neraka biasa. Ya. Tapi yang pasti di sini adalah bahwa malaikat-malaikat itu disimpan pada untuk hari penghakiman. Ya. Nah, dalam penghakiman itulah baru malaikat akan diadili dan dilemparkan dalam neraka yang sebenarnya. Matius 25 ayat 41. Enyahlah ke dalam api kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi semua iblis, roh jahat, kuntilanak, dedemit, apalagi kuturuyuk dan segala macam jenis setan-setan lokal, ya tuh. Nah, itu semua itu baru akan dilemparkan ke dalam api dan belerang pada penghakiman terakhir. Kalau begitu sekarang saya tanya, setan sudah di neraka sekarang atau belum? Sudah ada setan di neraka atau belum? Belum ada. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang mengaku sudah pergi ke neraka, lalu lihat setan di sana? Yang pakai trip to hell. Ya. Ini semua dari Alkitab loh. Ya. Kita harus lebih percaya apa kata Alkitab dari apa kata orang. Saudara, satu hari saya khotbah di gereja GSJS. Saya bahas ini. Karena waktu ada orang kerasukan, lalu Yesus usir setannya. Itu iblis kan ketakutan lihat Yesus. Mau apakah engkau daripada kami? Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi iblis juga tahu dia akan disiksa, tapi belum waktunya. Kapan waktunya? Pengadilan terakhir. Nah, terus waktu itu saya berkhotbah, karena itu saudara jangan percaya dengan pendeta-pendeta yang mengaku pergi ke neraka, lalu lihat setan di sana dan setan ada menyiksa orang-orang di neraka. Dua kesalahan. Kesalahan pertama, setan belum ada di neraka. Kesalahan kedua, kalau setan masuk neraka itu disiksa, bukan menyiksa. Siapa angkat setan jadi algojo di neraka? Lalu saya kasih contoh kutipan pendeta Yesaya Pariaji. Dalam majalahnya ini mengaku bahwa saya melihat setan mencabik-cabik orang berdosa. Setelah khotbah selesai kan biasa pendeta ke depan tuh ya, terima jabatan tangan. Tiba-tiba satu jemaat datang. Pak, saya bisa bicara? Silakan. Saya bukan jemaat di sini. Saya hanya
kebetulan datang di sini. Saya sudah diberkati dengan puji-pujian, tapi saya sangat tidak suka dengan khotbah Bapak. Dia suara keras sama saya. Saya bilang, kenapa? Kalau Bapak khotbah itu jangan singgung-singgung pendeta lain. Ya. Bapak kalau khotbah omong firman Tuhan saja, jangan singgung pendeta lain. Saya bilang, saya bicara kesalahan bahkan kesesatan. Kamu tidak baca Alkitab, bagaimana Paulus menyebut nama-nama orang? Sekarang kamu kasih saya satu ayat. Di mana di dalam Alkitab setan sudah di neraka? Kasih ayat. Dia bilang, saya memang tidak tahu. Kalau tidak tahu, diam. Saya suara keras juga. Bahkan saya lebih keras dari dia. Sampai itu, jadi orang-orang semua datang berkerumun di situ. Setelah itu pihak gereja datang bicara dengan saya. Jadi saya bilang, saudara kan tidak beritahu saya, saudara kan undang saya khotbah, kan saudara tidak kasih batasannya. Saudara kan pasti sudah tahu saya itu khotbah bagaimana. Ya hantam-hantam saja. Tapi kalau misalnya gereja ini merasa, oh Pak, karena begini, maka di gereja ini jangan begini ya. Kalau saudara omong begitu kan saudara tuan rumah, pasti saya ikut. Ya kan? Tapi karena saudara tidak omong, ya saya hajar saja. Ya misalnya ada gereja yang minta, Pak kalau khotbah di sini jangan singgung-singgung Islam ya Pak. Takutnya gereja kena imbas. Oh ya sudah. Ya. Saudara-saudara di dalam agama nah, itu aja. Ya itu saya waktu khotbah di Kanada tuh. Boleh khotbah. Tapi Pak tolong Pak ya. Pertama jangan singgung teologi kemakmuran. Kedua jangan singgung bahasa roh. Ketiga, jangan singgung Pentakosta ketiga. Karena itu rawan di sini Pak. Ya sudah, gak apa-apa saya gak usah singgung kan. Ya omong di depan kan. Kalau tidak kan saya, kata orang Ambon, pele putus melintang patah. Maksudnya pele itu menghalangi. Kalau kamu palang sini putus, kamu palang sini patah. Nah jadi di sini kita bisa melihat bahwa Alkitab mengatakan begitu. Tuhan tuh simpan iblis sampai hari penghakiman. Ya. Nah karena itulah maka kita harus percaya kepada Alkitab. Semua yang datang bawa penglihatan apapun kalau tidak cocok dengan Alkitab, ya buanglah itu, pakailah Alkitab. Jadi kelompok pertama yang akan maju dalam pengadilan terakhir itu iblis itu, dan kaki tangan semua itu. Baru nomor 2 manusia. Nah manusia ini kita bisa bikin beberapa kategori. Pertama yang sudah mati maupun masih hidup. Lihat 2 Timotius 4 ayat 1. Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maksudnya hidup dan mati ini apa? Karena misalnya Tuhan Yesus tahu-tahu datang malam ini ya. Contoh saja. Ya berarti kan kita masih hidup. Belum mati. Yang lain-lain kan sudah mati. Berarti pada waktu Yesus datang kan memang ada yang masih hidup. Kalau orang yang sudah mati akan dibangkitkan. Tapi kita yang masih hidup tidak perlu mati lagi baru bangkit. Kita langsung diubah. Maka kita tidak perlu mengalami kematian. Maka memang ada 2 grup. Satu sudah mati, satu masih hidup pada waktu Yesus datang. Nah, orang-orang yang dihakimi ini termasuk yang sudah mati dan termasuk yang masih hidup pada waktu Yesus datang. Ya. Dan tentang yang mati ini tidak peduli mati di mana. Dan bagaimanapun kondisi tubuh atau mayatnya, semua akan dibangkitkan untuk dihakimi. Yang dikubur normal, kuburannya akan terbuka dan keluar. Yohanes 5. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Jadi yang kubur normal, semua yang dalam kuburan artinya dia dikubur normal. Tapi juga ada banyak yang tidak dikubur. Ya, ada kalau mati di laut itu, kan tidak ada kuburannya. Dan ada, saudara lihat Wahyu 20 ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Mengapa laut disebut secara khusus? Karena sejak dunia diciptakan sampai ini hari, ada begitu banyak orang yang matinya di laut.
Ya kan? Mati di laut itu. Nah karena itu entah berapa banyak orang yang tubuhnya ada di laut sana. Nah ini nih harus dibangkitkan itu. Maka dalam bahasa personifikasi, laut menyerahkan orang mati di dalamnya. Termasuk mereka yang dikremasi dan abunya dibuang ke laut. Nah itu juga. Memang ada pro kontra, bolehkah orang Kristen dikremasi? Dulu heboh besar waktu pendeta Bikman Sirait mati. Itu dia minta dikremasi, sudah dikremasi, abunya suruh bagi 3 lagi. Ya kan? 1 di Papua sana, 1 di mana kan? Karena itu tempat pelayanan dia. Saya ada di grup pendeta-pendeta. Nah, lalu pendeta-pendeta kesohor di Indonesia nih bilang, tolong dong kalau ada yang dekat dengan keluarganya tolong beri peringatan dong. Masa hamba Tuhan sekaliber Bikman Sirait kok minta dikremasi? Lalu saya jawab di situ, memangnya ada salah apa kalau dikremasi? Lalu satu pendeta nanggapi saya, akhirnya saya jadi baku debat panjang lebar di situ. Ya. Walaupun beliau teman saya juga. Ya. Tapi apa salahnya? Tidak ada salahnya kremasi. Dan tidak ada kesulitan bagi Tuhan untuk, ya kan salah satu halnya, nanti kan pada hari penghakiman bagaimana? Kebangkitan orang mati bagaimana? Ya, apalagi Bikman punya 1 di sini, abu sebagian di sini, abu sebagian di sini, abu sebagian di sini. Ya apa susahnya bagi Tuhan sih? Ya, tidak ada susah. Ya, coba bayangkan itu yang saya sudah omong kayak lalu itu kan. Ya, kalau saudara mati di laut lalu dikeroyok oleh 5 ekor ikan, lalu ikannya ditangkap oleh nelayan, potong bagi 20, jual di pasar, dibeli oleh 5 keluarga, ya toh. Nah, lalu makan semua tuh, kira-kira hari penghakiman bagaimana Tuhan menemukan tubuhnya? Ya kan? Kita pikir terlalu susah kan? Jawabnya gampang saja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu. Ada orang yang baca Alkitab bilang, pada hari itu akan terdapat ratap tangis dan kertak gigi di neraka. Lalu mereka tanya, pendeta, menurut Alkitab, waktu orang masuk neraka ada ratap tangis dan kertak gigi. Bagaimana dengan mereka yang ompong? Pendeta langsung jawab, jangan khawatir, Tuhan pasti menyediakannya. Ya. Tidak peduli mereka mati dalam kondisi tubuh bagaimanapun. Wahyu 20 ayat 13 bilang, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang yang mati di dalamnya dan mereka dihakimi menurut perbuatannya. Nah, kata maut di sini dari Yunani Hades. Dan Hades itu bisa berarti maut, bisa juga berarti neraka. Karena Hades itu bisa maut, bisa neraka, bisa kuburan. Itu 3, tergantung konteks. Nah, jadi kata maut di sini bisa berarti Hades, bisa berarti neraka, kuburan. Maka di sini itu bisa berarti kondisi kematian. Jadi itu mencakup orang yang mati dimakan binatang buas, ular, ikan, buaya, macan tutul, atau apapun. Mati terbakar. Orang yang kena bom atom itu hilang. Ya, bayangkan itu waktu bom atomnya Hiroshima Nagasaki, orang yang jarak 45 km itu tiba-tiba saja jarak dari Hiroshima 45 tiba-tiba daging mencair. Apalagi yang di situ. Dan itu bom atom itu Hiroshima Nagasaki nggak ada arti apa-apa dibanding dengan senjata nuklir sekarang. Kalau terjadi perang nuklir sekarang, ya kita tiba-tiba lenyap. Nah, lenyap tidak tahu ini tubuh di mana. Nah, kalau tidak tahu tubuh kita manusia tidak tahu tubuh di mana, tapi itu kan pasti sudah mati kan? Masuk pada dunia kematian kan? Hades. Nah, tapi bagaimana menemukan? Nah, maut dan kerajaan maut menyerahkan. Nah, maka ini tidak peduli semuanya. Jadi baik yang hidup maupun mati. Berikut kategorinya adalah
yang besar dan kecil. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, dihakimi menurut perbuatan mereka. Apa maksudnya besar kecil ini? Apakah dan aku melihat orang-orang gemuk dan langsing, begitu kan? Bukan ya. Besar kecil di sini bukan menunjuk pada bobot kita, bukan juga menunjuk pada orang tua atau anak-anak, bukan. Para penafsir setuju bahwa kata besar kecil di sini itu menunjuk pada kedudukan sosial dalam masyarakat. Ya. Artinya adalah bahwa dalam penghakiman itu tidak pandang kamu punya kedudukan tinggi di dunia ini atau kedudukan rendah, terhormat atau tidak terhormat, terkenal atau tidak terkenal, berpengaruh atau tidak berpengaruh, kaya atau miskin, semua dihakimi. Ini kalau di pengadilan dunia ini kan yang banyak yang terhormat biasanya hukumannya lebih ringan atau bisa lolos ya. Ya. Tapi kalau tidak punya kedudukan apa-apa, nah itu paling sengsara. Ya. Tapi pengadilan terakhir berbeda, tidak ada yang lolos. Ketiga, kategori ketiga, orang percaya maupun tidak percaya. Pengkhotbah 3 ayat 17. Allah akan mengadili baik orang benar maupun yang tidak adil. Nah, baik orang benar ini pasti orang percaya, maupun yang tidak adil itu orang tidak percaya. Nah, orang tidak percaya itu akan dihakimi seluruh dosa mereka, kejahatan mereka, dan itu adalah hari pembalasan. Tapi bagaimana dengan orang percaya? Apakah Allah akan mengadili dosa kita? Tidak. Kenapa? Karena dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Kalau Bapak Ibu percaya Yesus, dosanya dihapuskan oleh darah Yesus. Kalau dosanya dihapuskan, lalu Allah mau menghakimi, Kristus mau menghakimi apa? Bukankah Kristus adalah hakim? Dan darahnya sendiri yang menghapus dosa kita? Lalu bagaimana dia mengadili dosa kita? Maka di hadapan juru selamat kita, tidak ada satu dosa kita yang dihakimi. Karena kalau masih ada dosa kita yang dihakimi, berarti darahnya tidak menutup dan menghapus seluruh dosa kita. Kalau saya masih punya satu dosa di pengadilan terakhir untuk dihakimi, berarti darah Kristus menghapus sekian juta dosa saya kecuali satu. Nah itu bagaimana? Kalau kita percaya bahwa darah Kristus menghapus seluruh dosa kita, maka saya ketika berdiri di hadapan sang hakim, apa yang dia mau adili dari saya? Kalau dia bilang, hei Ezra, saya akan mengadili dosa mencurimu, tapi bukankah Tuhan sudah hapus itu? Gimana? Jadi orang percaya tidak punya dosa. Gini ya, dosa kita sudah dihapuskan. Tapi kan setelah kita ini percaya Yesus juga kita masih ada dosa-dosa kan? Untuk dosa-dosa itu kita sudah dapat bagian kita yaitu hajaran. Jadi semua dosa kita sudah dihapuskan. Dosa-dosa yang masih kita buat sudah dapat hajarannya. Lalu apalagi yang masih tersisa di pengadilan terakhir? Makanya kita tidak ada lagi hal yang akan kita takutkan dalam pengadilan terakhir. Sehingga betul-betul kita aman. Tapi untuk orang yang tidak percaya, kan dosa mereka tidak ada yang dihapus. Maka setiap dosa mereka detail. Itu akan menjadi materi penghakiman bagi mereka. Ya. Nah, tapi satu hal yang penting begini saudara ya. Sebelum ayat Alkitab di Wahyu pasal 20 itu berbicara tentang penghakiman terakhir. Sebelum penghakiman terakhir dia bicara tentang langit dan bumi akan lenyap. Coba lihat Wahyu 20. Lalu aku melihat suatu tahta putih besar dan dia yang duduk di atasnya. Ini sudah, Kristus sudah duduk di atas tahta. Dari hadapannya lenyaplah bumi. Dan langit tidak ditemukan lagi di tempatnya.
Jadi Kristus ditata putih, lalu langit dan bumi lenyap. Baru ayat 12, aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri depan tata itu dihakimi menurut perbuatannya. Saudara coba pikir. Ini mau pengadilan ya. Ini anggap saja saya Kristus ini. Mau menghakimi saudara semua. Tapi sebelum saya sudah duduk di atas kursi. Sebelum saudara semua tampil untuk dihakimi. Ini langit dan bumi lenyap. Artinya apa? Artinya lu mau sembunyi di mana? Ini langit dan bumi sudah lenyap. Terus mau sembunyi di mana? Mau lari kemana coba? Jadi maksudnya itu artinya apa? Tidak ada orang bisa menghindar. Tidak ada orang bisa lari. Tidak ada orang bisa sembunyi. Sembunyi di mana? Di bawah pohon. Sudah tidak ada bumi, mau ada pohon bagaimana? Ya. Mau sembunyi di laut. Laut juga sudah tidak ada. Bumi sudah tidak ada. Dengan kata lain, pada pengadilan terakhir tidak ada tempat bersembunyi. Ya, karena itu saudara-saudara, inilah betapa bahagianya kita yang percaya kan. Tapi betapa sengsaranya mereka yang tidak percaya itu. Hanya mereka tidak tahu itu. Ya, makanya kalau kita tahu itu harus kasih tahu itu ya. Kasihan papa kita, mama kita, oma kita, tante kita, istri kita, suami kita. Kalau kita pergi ke surga lalu mereka ke lain tempat. Gitu. Ya, kalau kita dengan sangat berani dan percaya diri berdiri di hadapan tahta anak domba, tapi mereka akan begitu ketakutan. Ya, jadi kalau bisa usahakanlah supaya kekasih-kekasih kita itu sama-sama di surga. Walaupun ada juga yang suka sama-sama di neraka. Ya, itu ada penginjil saya tuh di Sumba sana tuh. Dia menginjili omanya. Oma, kalau percaya Yesus, oma akan masuk surga. Tidak masuk neraka. Di surga tuh bahagia, di neraka tuh sengsara. Lalu oma tanya, lalu kau punya opa itu masuk mana? Nah karena opa sudah mati lama kan, belum percaya Yesus. Dia kan tidak bisa bilang opa masuk surga. Opa masuk neraka. Oh, jadi opa masuk neraka, lalu oma masuk surga. Iya, dasar anak biadab. Ya, kau mau datang suruh oma berpisah dengan opa. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya biar oma dengan opa tetap di neraka sama-sama. Dan saya menyadari betapa kuatnya cinta. Sampai-sampai mau sama-sama di neraka. Tapi itu cinta bodoh ya. Jadi lebih baik sama-sama di surga. Ya, sekarang keempat. Dasar penghakiman. Nah kalau di dunia ini, kalau kita dihakimi, itu kan pakai undang-undang kan. Dan undang-undang negara kita. Kita nggak bisa pakai undang-undang negara lain. Nah waktu pengadilan terakhir, itu pakai dasar apa? Nah, mari lihat ayat 12, Wahyu 20. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi ada berapa kelompok kitab ini? 3 apa 2? Ulang ya. Lalu dibukalah semua kitab. Berarti ini kelompok 1. Dan dibuka sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Kelompok 2. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Kitab-kitab itu yang mana? Yang semua kitab itu. Berarti ada 2 macam kitab. Lihat perbandingan dengan Daniel 7 ayat 10. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ya. Pertanyaannya begini. Apakah kitab-kitab ini harfiah? Tidak. Karena apa gunanya kitab bagi Kristus yang Maha Tahu? Ya. Apa
Apa gunanya kitab bagi Allah? Karena Allah tidak pikun. Maka dia tidak membutuhkan catatan apapun untuk mengingat apapun. Maka di sini kitab itu sebenarnya adalah suatu bahasa simbolis. Seperti kata Homer Haley, ini bukan betul-betul kitab secara harfiah. Kitab-kitab ini hanya menyimbolkan catatan ilahi tentang kehidupan-kehidupan dan tindakan-tindakan dari semua orang yang pernah hidup. Petrus telah menyatakan dengan baik hal ini. Kitab-kitab tersebut secara jelas mewakili kemahatauan Allah Sang Hakim itu yang tahu segala sesuatu dan yang baginya tidak ada yang terlupakan kecuali kalau dia mau melupakannya. Kalau begitu, kitab-kitab itu simbol dari kemahatauan Allah. Biarpun demikian, maka pembahasan ini tetap kita akan mengacu kepada pengertian menggunakan bahasa yang harfiah ini ya. Oke. Dari sini ayat 12 ada semua kitab. Ini semua kitab ini kira-kira kitab apa? Alkitab, Al-Quran, Tripitaka, Weda, Bhagavad Gita, begitu kan? Alkitab pasti. Kenapa? Karena Alkitab itu standar menentukan benar salah itu Alkitab. Lihat 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi mau nyatakan kesalahan itu tergantung dari Alkitab. Kalau Alkitab salahkan, jangan benarkan. Tapi kalau Alkitab tidak salahkan, jangan salahkan. Pendeta Budi Asali pernah cerita. Dia satu kali ngajar, terus dikasih botol aqua dengan gelas. Sementara dia ngajar-ngajar, dia ambil aqua dan dia minum. Tidak pakai gelas. Habis itu ditegur oleh pendetanya, Bapak tidak baik etikanya, Bapak minum dari botol, harusnya dari gelas. Lalu Pak Budi tanya, dasar Alkitab mana? Ya, etika kita tuh harus dibangun dari Alkitab. Jadi kalau Alkitab tidak salahkan, hal-hal begitu tidak bisa dipersoalkan lah, ya kan? Ya minum dari botol juga saya kira juga bukan hal yang, kecuali kita minum dari tempayan. Di sini mungkin mengganggu pemandangan, tapi kalau dari botol hal yang biasa. Ya, ada bilang, Pak itu loh, tolong dong tegur itu ibu-ibu sekarang tuh rambutnya merah-merah. Ya masalahnya tegur tuh persoalannya adalah apakah Alkitab memerintahkan ibu-ibu rambut merah? Tidak. Apakah Alkitab melarangnya? Tidak juga, ya sudah, gitu. Terserah dia sajalah. Ya kan? Kalau Alkitab tidak perintah tidak wajib, tapi Alkitab tidak larang juga, kita tidak usah ini kan? Ya tinggal kita rasa-rasa saja itu jadi batu sandungan atau tidak. Ya. Kan mungkin jemaat ibu baju rambut merah tidak apa-apa. Mau hijau juga tidak apa-apa sebenarnya. Ya. Tapi kalau saya yang biasa khotbah tiba-tiba satu hari jemaat dia saya warna biru semua, ya kan? Nanti mereka tidak perhatikan khotbah, mereka sibuk omong rambut saya, ya kan? Itu jadi repot kan? Jadi lebih baik biar saya hitam saja, ya kan? Biar saya hitam saja. Ya. Itu saya coba itu hanya pergi ke Holy Land Tour itu ya. Karena saya juga ini pernah ada acara drama, lalu murid-murid saya tuh kirim banyak wig gitu loh. Ada yang hitam, hijau, kuning, apa segala macam ada, semua warna ada. Jadi saya juga pikir, wih bagus juga mungkin ya kalau saya pakai baju orange, rambut orange, baju hijau. Nah, jadi saya di Holy Land pernah pakai itu, pas baju orange, saya pakai rambut orange, ini. Ya bagi saya biasa sih, tiba-tiba naik TikTok. Ada pendeta yang tidak bersyukur dengan pemberian Tuhan. Wih cilaka. Ya mau diomong strict juga tidak ada salahnya, bukan dosa kalau kita pakai wig itu. Ya, tapi ya sudahlah kalau memang jadi batu sandungan lah, saya nggak usah pakai saja. Begitu. Jadi Alkitab itu harus menjadi dasar. Kalau Alkitab tidak salah kan jangan kita
Salahkan. Ya. Nah, karena itu maka Alkitab harus ada di sana sebagai standar. Tapi ada kitab-kitab lain. Itu kitab apa itu? Itu kelihatannya dijelaskan tadi dalam ayat 12 itu lalu dibuka semua kitab dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Berarti ini kelihatannya adalah, walaupun ini bahasa simbolik, tapi ini adalah kitab-kitab yang mencatat perbuatan manusia. Ya. Yang dijadikan dasar penghakiman. Dan perhatikan bahwa kitab itu akan dibuka. Dan pada waktu dibuka, semua manusia dihakimi berdasarkan apa yang dicatat di dalamnya. Jadi saudara bayangkan, waktu kitab dibuka, Agus, bukunya Agus datang dibuka, ini kan penghakiman massal loh ya. Kan beda dengan yang mati toh. Kalau mati kan cuma Pak Agus sendiri saja dengan Kristus. Tapi pengadilan massal itu kan semua. Kita yang lain juga ada duduk menyaksikan dulu. Ya. Baru mulai dibuka lah bukunya Pak Agus. Dan semua dosa Pak Agus sampai kecil-kecil itu dibuka di situ. Mampuslah kau. Nah, kan begitu kan. Maka semua aib yang dia buat yang sekian lama dia sembunyi, hari itu terbongkar. Yang istri tidak tahu, hari itu jadi tahu. Yang anak-anak tidak tahu, hari itu jadi tahu. Karena semua dibuka. Wih, cilakalah kita ya. Sudah simpan rapat-rapat di bumi ini ya. Ternyata sampai pengadilan terakhir dibongkar semua. Coba lihat kata-kata McFadden. Tidak ada yang lolos dari mata yang mengawasi. Setiap dosa diperhatikan, ditandai dengan seharusnya. Setiap hayalan yang jahat. Ini termasuk hayalan. Bukan hanya perbuatan ini kan. Kan kita berdosa itu juga dengan pikiran kan. Ya toh. Jadi kita waktu duduk ini kan kalau saya dulu lalu menghayal yang aneh-aneh. Siapa yang tahu coba? Tapi ternyata di buku itu dicatat. Ya toh? Ya. Pada tanggal 15 bulan Oktober pukul 23.00 kamu sedang menghayal dan melamun ini. Wih, itu memalukan sekali itu ya. Setiap hayalan jahat, setiap prinsip yang salah, yang dituruti sesuka hatinya atau yang diakui, setiap kata sia-sia atau tak berarti, setiap pikiran yang tidak kudus, membuat jumlah dosa semakin banyak. Bahkan jika dosa-dosa kita sama seringnya dengan nafas kita, perhitungan berjalan terus dari hari ke hari. Halaman-halaman dipenuhi sampai saat terakhir yang mengerikan telah tiba pada saat orang berdosa melihat besarnya pelanggaran-pelanggaran. Ya. Kita tuh makanya kalau kita berdosa biar kita mengaku sendiri dengan Tuhan saja ya. Matius pasal 18. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini.
karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Matius pasal 19. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.